kreasi Indonesia Hebat adalah merupakan ormas yang sudah dikukuhkan oleh Presiden terpilih Jokowi JK. Ini adalah awalnya merupakan gabungan relawan dari rumah Koalisi Indonesia Hebat. Tanpa kita mempersatukan idealisme, ideologi, vision, mission kita bersama, itu apa yang sebenarnya potensi yang kita punyai. Negara ini sedemikian kaya, sedemikian besar, dan secara kesejarahan juga sangat panjang dan terbukti bahwa pada beberapa abad yang lalu kita juga pernah jaya, dan mudah-mudahan kali ini dengan kepemimpinan presiden yang baru kita bisa jaya kembali. Jadi sebagaimana diketahui bahwa dalam MP3I ada suatu target-target tertentu yang harus dicapai oleh pemerintah Republik Indonesia. Walaupun ini mungkin akan ditinjau ulang, namun sampai saat ini masih berlaku seperti itu, bahwa di tahun 2025 sasaran PDB adalah US dollar 4 sampai 4,5 triliun dengan pendapatan per kapita 15.000 US dollar. Sekarang lagi banyak berdebat ya bagaimana mengkonsolidasikan dari berbagai level of development. Ini yang saya kira memang tidak mudah gitu ya. Kemudian mencari prioritas yang paling dekat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu saya kira pada kesempatan sore hari ini kalau kita bisa mengkonsolidasikan ide-ide besar yang nanti akan Bapak Ibu sekalian share, itu akan jauh lebih bagus agar transformasi negara kita menjadi negara hebat itu menjadi lebih konstruktif. Jadi tahun 89 kita bangun, tapi ternyata infrastruktur yang kita perlukan dukungan dari pemerintah itu lebih lambat dibanding yang kita bangun. Akibatnya konektivitas antar kawasan industri dengan pelabuhan, kawasan industri dengan tempat sekitarnya itu terhambat. Jadi kalau kawasan industri sesuai Kepres itu kita punya kewajiban untuk bangun semua infrastrukturnya, dari mulai jaringan jalan, pengolahan air limbah, pengolahan air bersih, pembangkit listrik, semua itu kita bangun. Seperti jalan pun yang minim lebarnya sekitar 20 meter kita bangun. Ini kalau dilihat dari geopolitik berbatasan dengan 10 negara tetangga, ini saya ambil dari Bappenas, dan kita bisa melihat bahwa mestinya innocent passages untuk darat antara Entekong dengan Sarawak misalnya, atau antara Papua New Guinea ke Papua Barat misalnya, atau Nunukan dengan Sarawak, harusnya ada satu border atau portal yang dapat melakukan kontrol, dapat mengidentifikasi, dapat menjamin bahwa mereka keluar masuk itu termonitor dengan baik. Indonesia termasuk yang top. Jadi kalau dalam klasifikasi risiko ini masuk nomor 10, nilainya 10, jadi paling tinggi nilai risikonya bersama-sama dengan Cina, India. Nah ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita itu harus menyadari situasi ini, bahwa banyak dana pembangunan kita yang hilang akibatnya. Jadi lebih sulit dari negara-negara lain karena setiap kali kita membangun hancur lagi, membangun hancur lagi, orang-orang juga meninggal banyak.